Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dengan Dr. Gita. Ini dan Bapak siapa? Baik, Bapak Doni. Pak, hari ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik abdomen atau pemeriksaan di perut Bapak. Apakah Bapak bersedia? Baik, jika bersedia silakan Bapak ke kasur pemeriksaan. Nanti bajunya dibuka ya Bapak untuk pemeriksaan. Saya akan mencucikan terlebih dahulu sesuai dengan WHO. Pertama-tama sebelum inspeksi, silakan Bapak bajunya dibuka untuk keperluan pemeriksaan. Kemudian silakan lututnya ditekuk ya Bapak. Saya akan menyelimuti di bagian yang tidak diperlukan untuk pemeriksaan. Kemudian tadi keluhannya Bapak yang sakit sebelah mana? Baik, sebelah kanan ya Bapak. Kemudian nanti kalau saat pemeriksaan dirasa ada yang sakit, silahkan bilang. Kemudian rileks ya Bapak, saya akan melakukan pemeriksaan. Pertama-tama saya akan melakukan inspeksi di bagian perut Bapak, yaitu di bagian kulit di bagian perut Bapak. Tidak terdapat sikatrik atau bekas luka, tidak terdapat striae atau pelebaran vena. Kemudian di daerah umbilikus untuk posisi dan letak normal. Kemudian tidak terdapat tanda-tanda inflamasi atau kemerahan, tidak ada pembesaran vena ataupun hernia. Kemudian untuk bentuk perutnya datar normal, untuk kesimetrisannya juga normal. Kemudian di bagian perut tidak terdapat pembesaran organ, tidak terdapat adanya massa. Kemudian untuk peristaltiknya kita lihat dari posisi tangensial, peristaltiknya normal. Auskultasi di keempat kuadran perut Bapak dimulai dari yang tidak sakit ke yang sakit, kemudian dihitung waktunya selama 1 menit. Saya mulai dari kuadran kiri atas, kuadran kiri bawah, kuadran kanan bawah, dan kuadran kanan atas. Suara peristaltiknya normal. Kemudian saya akan melakukan auskultasi di aorta abdominalis, yaitu di regio epigastrium linea mediana. Suara peristaltik normal. Kemudian saya akan melakukan auskultasi di arteri renalis dextra dan sinistra, yaitu di sisi kanan dan kiri dari aorta abdominalis. Suara peristaltiknya normal. Kemudian saya akan melakukan auskultasi di arteri femoralis dextra dan sinistra. Suara peristaltiknya normal. Kemudian saya akan melakukan auskultasi di arteri iliaca dextra dan sinistra. Suara peristaltiknya normal. Kemudian jika terdapat suara peristaltik yang meningkat, itu bisa dikarenakan diare dan ileus obstruksi. Sedangkan jika tidak ada suara peristaltik, bisa dikarenakan ileus perfusi di bagian perut Bapak di keempat kuadran di perut Bapak, dari lateral ke medial. Timani, 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 timani. Baik, kemudian saya akan melakukan perkusi hepar, yaitu untuk menentukan batas-batas hepar. Yang pertama saya akan melakukan perkusi untuk menentukan batas bawah dari hepar, yaitu pada garis midclavicula dextra dari caudal arcus costa ke kranial. Tipani, peka. Nah, kemudian ditandai. Itu untuk batas bawah hepar. Kemudian saya akan melakukan perkusi di bagian batas atas hepar, yaitu pada garis midclavicula dextra dari kranial ke caudal, yaitu dari CS2 ke arah caudal. Sonor, peka. Kemudian kita tandai lagi. Kemudian kita akan menentukan batas lobus hepar di bagian sinistra, yaitu di linea mediana di umbilikus ke arah kranial pada garis midsternal. Timpani, kemudian kita tandai lagi. Kemudian kita akan melakukan perkusi untuk menentukan batas lobus hepar dextra. Kemudian kita akan melakukan dari kranial di linea midsternalis untuk menentukan ukurannya. Dari kranial di linea midsternalis. Redup, peka. Kemudian kita tandai lagi. Kemudian kita gambar. Setelah itu kita lakukan
menggunakan pengukuran dia menggunakan midline ataupun menggunakan meteran. Kita ukur ya di untuk mengukur area redup yang disejajar dengan garis intravitula. Normalnya 6 sampai 12 cm. Jika terdapat pengecilan ukuran hepar atau kurang dari 6, maka bisa dikatakan itu bisa terjadi sirosis, ataupun jika lebih dari 12 cm bisa dikatakan hepatomegali. Kemudian untuk di linea mediana atau di midsternal kita ukur normalnya itu 4 sampai 8 cm. Kemudian kita lakukan perkusi di throat space, yaitu di spatium intercosta terbawah pada garis axillaris anterior sinistra atau yang di bagian kiri. Kita lakukan dari kranial ke caudal, dari ICS 2 ke caudal. Timpani, baik. Kemudian coba Bapak tarik nafas, baik. Timpani berarti throat space-nya positif atau bisa dikatakan normal. Melakukan palpasi di bagian perut dengan menghangatkan terlebih dahulu, menghangatkan tangan. Kemudian saya akan mempalpasi dari yang tidak sakit ke yang sakit. Bapak tadi yang sakit sebelah kanan ya Bapak, jadi saya akan mempalpasi dari sebelah kiri di 4 kuadran. Yang pertama dari kiri atas. Sakit ya Pak? Kalau sakit bilang ya Bapak, kiri bawah, kanan bawah, dan kanan atas. Kemudian saya akan melakukan palpasi nyeri tekan dan nyeri lepas di 4 kuadran juga. Sakit tidak Pak? Sakit tidak Pak? Kalau sakit bilang ya Pak. Baik. Kemudian saya akan melakukan palpasi hepar dengan satu tangan manual dan mengkait. Yang pertama saya akan melakukan palpasi dengan satu tangan, yaitu dengan meraba atau mempalpasi dari sias ke kranial saat ekspirasi. Normal saja ya Bapak bernapas. Saat ekspirasi kita palpasi dari sias ke kranial. Saat inspirasi berpindah, saat ekspirasi kita palpasi lagi. Ya. Kemudian saya akan mempalpasi dengan cara manual, tangannya tetap seperti yang tadi, tapi yang satu tangan ke arah badan bawah. Kemudian kita palpasi lagi ke arah kranial. Baik. Bapak kalau sakit bilang ya Pak selama saya mempalpasi selama pemeriksaan. Kemudian saya akan melakukan palpasi hepar dengan cara mengkait, yaitu langsung di arcus costa bawah dengan dua tangan dengan mengkaitkan saat inspirasi. Kemudian jika terdapat pembesaran atau benjol-benjol itu harus diidentifikasi dari. Saya akan melakukan palpasi limpa atau palpasi lien, yaitu dengan garis Schaffner seperti ini garisnya. Kita tarik garis dari sias destra ke arcus costa sinistra dan dibagi menjadi 8 titik. Kemudian tepat di umbilicusnya yaitu S4 ini. S1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Ya, kemudian kita palpasi dari sias destra ke arcus costa sinistra. Palpasi. Normalnya untuk orang dewasa palpasi lien tidak teraba di garis Schaffner. Kemudian kita lanjut untuk pemeriksaan asites, yaitu yang pertama kita perkusi di umbilicus ke lateral. Timpani, A. Timpani, peka. Timpani, peka. Kemudian kita periksa untuk peka alihnya, yaitu kita meminta pasien untuk memberikan badan. Isi ya Bapak. Kita memberikan badan ke sebelah sana. Ya, kemudian kita perkusi lagi di sini. Di samping. Apabila peka suaranya itu berarti negatif asites. Kemudian apabila positif itu berarti seharusnya suaranya timpani. Dan ini normal ya, tidak terdapat asites. Kemudian jika terjadi asites yang perutnya sampai membesar, itu kita meminta pasien untuk diarahkan ke tengah seperti ini tangannya.
dari satu sisi ke sisi yang lainnya. Getarkan. Jika terdapat getaran, itu berarti tes vibrasinya positif. Kemudian terakhir kita lakukan pemeriksaan Novisite, yaitu di perpotongan antara musculus rectus abdominis dan arcus costa. Di musculus rectus abdominis dan arcus costa, kemudian kita palpasi di situ. Palpasi. Apabila pasien merasakan nyeri di bagian tersebut, berarti morfisannya positif dan kemungkinan itu bisa terjadi kolelithiasis atau terdapat batu empedu di titik tersebut. Baik, Bapak Doni, pemeriksaan fisik abdomen atau pemeriksaan perut Bapak sudah selesai. Silakan untuk dipakai kembali ya Bapak bajunya. Kemudian saya akan lanjutkan lebih dulu dan silakan kembali ke meja periksa. Silakan Bapak. Sesuai dengan WHO. Baik Bapak Doni, ini pemeriksaan yang telah selesai. Jadi dari hasil pemeriksaan fisik tadi didapatkan nyeri ya Bapak di bagian perut Bapak yang kanan. Setelah ini silakan bisa melakukan pemeriksaan berikutnya untuk menentukan diagnosis dan terapinya.